Di Dawson musim dingin itu, Puck melakukan sesuatu yang membuatnya sangat terkenal di Northland. Tronton, Hans, dan Pete ingin pergi ke wilayah timur untuk mencari emas, tapi mereka membutuhkan uang. Suatu hari mereka berada di Eldorado Salon. Anjing saya bisa menarik kereta luncur dengan berat 500 pound di atasnya, kata seorang pria. Ya, anjingku bisa menarik 600 pound, kata pria lain. Benarkah anjing saya bisa menarik 700 pound, kata pria ketiga bernama Matheson. Itu bukan apa-apa, kata Tronton. Puck bisa menarik 1000 pound. Bisakah dia memindahkan kereta luncur saat membeku menjadi es dan kemudian menariknya 100 yard, kata Matheson. Ya, dia bisa, kata Tronton. Ya, kata Matheson. Saya punya $1000 di sini, dan saya katakan dia tidak bisa. Dia mengambil sekantong emas dan meletakkannya di atas meja. Tidak ada yang berbicara, Tronton berpikir. Saya tahu Puck kuat, tetapi apakah dia benar-benar kuat? Orang-orang di salon menatapnya diam-diam dan menunggu. Tronton tidak memiliki $1000 dan teman-temannya juga tidak. Aku punya kereta luncur di luar dengan 1000 pound di atasnya, kata Matheson. Apakah kamu ingin mencoba? Tronton tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap semua pria itu. Kemudian dia melihat teman lamanya, Jim O'Brien. Bisakah Anda meminjamkan saya $1000, Jim? Tronton berkata dengan lembut. Tentu, kata O'Brien. Tapi kurasa anjingmu tidak bisa melakukannya. Semua orang pergi ke jalan. Banyak pria berdiri di sekitar kereta luncur Matheson. Kereta luncur itu membeku menjadi es karena sangat dingin. Matheson yakin Puck tidak bisa menang dan berkata, saya membayar $400 lagi. Bagaimana dengan Anda? Tronton, Hans, dan Pete berbicara bersama. Mereka hanya punya $200 dan mereka menambahkannya ke $1000. Puck merasakan kegembiraan di udara. Dia tahu dia harus melakukan sesuatu yang hebat untuk Tronton. Puck dalam kondisi sempurna. Dia adalah anjing yang luar biasa. Tronton duduk di atas salju di sebelah Puck. Dia memegang Puck kepala di tangannya dan berbicara dengan lembut di mobilnya. Jika kau mencintaiku, Puck, jika kau mencintaiku. Puck mengerti. Dia mengambil tangan Tronton di antara giginya dan kemudian melepaskannya. Dia sering melakukan ini sebagai tanda cintanya. Semua orang terdiam. Tronton berdiri dan berkata, siap, Puck. Puck menarik talinya. Benar, kata Tronton. Puck menarik ke kanan dan berhenti tiba-tiba. Sekarang pergi, kata Tronton. Puck ditarik ke kiri. Es itu pecah. Sekarang, Mus. Puck mulai menarik tubuhnya yang kuat, ditarik lebih keras dan lebih keras. Kereta luncur itu bergerak sedikit. Tiba-tiba ia mulai bergerak maju di atas salju. Puck menariknya sejauh 100 yard. Dia adalah pemenangnya. Orang-orang itu berteriak dan melemparkan topi mereka ke udara. Tronton ada di salju bersama Puck. Dia mengambil topinya dan mengguncangkannya. Dia menangis karena bahagia. Puck memiliki tangan Tronton di antara giginya. Dalam 5 menit, Puck menghasilkan $1600 untuk Tronton dan teman-temannya. Dengan uang ini, mereka bisa pergi
ke timur untuk mencari tambang emas yang hilang. Tidak ada yang tahu di mana itu. Itu adalah sebuah misteri. 3 pria dengan Book dan 6 anjing lainnya mulai pergi ke timur. Mereka melakukan perjalanan ke Sungai Stewart dan ke pegunungan Mackenzie. Tronton tidak takut pada alam liar. Dia berburu makanannya di siang hari. Book sangat senang. Dia suka berburu, memancing, dan bepergian. Mereka berkemah di tempat yang berbeda dan mencari emas. Di musim panas, mereka membuat perahu kecil dan menyeberangi danau, gunung, dan menyusuri sungai. Bulan-bulan berlalu, dan mereka terus melakukan perjalanan di negara yang tidak dikenal. Di musim dingin, mereka menemukan sebuah pondok tua, tetapi mereka tidak menemukan tambang emas. Kemudian musim semi, mereka menemukan sungai-sungai dengan emas di dalamnya. Itu tampak seperti mentega kuning. Setiap hari para pria bekerja keras dan menemukan banyak emas. Mereka memasukkannya ke dalam tas besar. Setiap tas memiliki 50 pon emas. Anjing-anjing itu tidak melakukan apa-apa kecuali makan. Book menghabiskan berjam-jam duduk di dekat api unggun dan bermimpi. Terkadang pada siang hari ia mendengar panggilan dari hutan. Dia mendengarkan dan lari ke hutan. Dia suka berlari di bawah pohon-pohon tinggi dan melihat burung-burung. Suatu malam dia tiba-tiba terbangun. Dia mendengar panggilan itu lagi. Itu berasal dari hutan dan lolongannya panjang. Dia berlari ke hutan dan mengikuti suara itu. Dia datang ke ruang terbuka di pepohonan dan melihat seekor serigala. Dia sedang duduk dan hidungnya terangkat ke udara. Dia sedang melihat ke langit. Book berjalan ke arahnya perlahan dan tanpa suara. Serigala itu berhenti melolong dan lari. Book mengikutinya. Setelah beberapa waktu, serigala itu berhenti dan menggeram pada Book. Dia takut karena Book jauh lebih besar. Tapi Book tidak mau melawan. Dia ingin berteman dengan serigala. Serigala mengerti dan mereka menyentuh hidung. Mereka menjadi teman dan bermain bersama. Mereka berlari berjam-jam melintasi hutan dan di bawah langit terbuka. Kenangan lama kembali ke Book. Dia sangat senang. Mereka mampir ke sungai untuk minum. Dan Book ingat John Tronton. Serigala ingin Book mengikutinya, tapi Book berbalik dan perlahan mundur. Serigala mengikutinya untuk sementara waktu, kemudian duduk dan melolong. Itu adalah lolongan yang menyedihkan. Tronton sedang makan malam ketika Book kembali. Dia melompati Tronton dan menjilati wajahnya. Selama 2 hari 2 malam, Book tidak pernah meninggalkan perkemahan. Dia mengikuti Tronton kemana-mana, tapi tak lama kemudian Book mendengar panggilan itu lagi. Dia memikirkan saudaranya yang liar di hutan. Book mulai tidur di malam hari. Dia tinggal jauh dari perkemahan selama 3 atau 4 hari. Suatu kali dia pergi selama seminggu. Dia mencari saudaranya yang liar tetapi tidak dapat menemukannya. Dia memancing di sungai dan
membunuh hewan untuk dimakan. Setiap bagian tubuhnya hidup dan sehat. Dia lebih kuat dan lebih cepat dari anjing lain. Ada begitu banyak energi di Buk. Suatu hari Buk pergi ke hutan dan Tronton berkata, "Apa, anjing yang luar biasa?" Hans dan Pete setuju.